Mostly DNA orang Asia, termasuk orang-orang Indonesia, termasuk dari sampel yang kita sudah teliti ribuan orang di seluruh penjuru Indonesia tadi, ternyata menunjukkan angka 98,2%. Nah, itu 98,2% itu lactose intolerance secara DNA orang Indonesia. Ini adalah sebuah kebanggaan buat kita, di mana semua ahlinya itu lokal Indonesia, dari ahli biomolekulernya, ahli bioinformatiknya, nutritionistnya, bahkan kita melibatkan dokter spesialis gizi klinis itu orang Indonesia, tapi kita bisa menciptakan satu produk yang memang benar-benar scientific base semua gitu loh. Dan ini medical grade formula. Halo semuanya, selamat datang di podcast kita hari ini. Buat kalian lagi penasaran nih dunia nutrisi dan juga kesehatan, pasti udah nggak asing lagi dong dengan istilah genomic ya. Nah, hari ini kita akan bahas lebih dalam lagi, lebih lebar lagi ya tentang hal ini, tapi dengan cara yang seru dan juga mudah dipahami pastinya ya. Oke, aku nggak sendirian aja nih movers. Perkenalkan, nama aku Yohana Lawrence dan aku di sini sama Pak Edward Sarjono. Ya, halo. Halo. Oke, kita udah pas nih hitam-hitam ya. Kayaknya ngobrolnya ini seru banget nih ya Pak ya. Biru tua nih yuk. Oh, biru tua, aku hitam. Biru Tapi tua. ada biru juga nih Pak. Ya, kita udah kece, obrolannya pun juga pasti seru banget. Dan pastinya movers pun juga dapetin banyak sesuatu di sini. Oke, nah Pak Edo salah satu co-founder dari Movinit dan juga Chief Formulation Product of Genomil. Ya, penasaran kan apa sih yang kita mau bahas hari ini? Apa sih yang bikin meal replacement produk di depan kita nih ada 4 bisa spesial dan juga unik? Yuk langsung aja kita mulai ya. Pak Edo, hari ini kita kan mau ngobrol santai ya. Ngobrol santai tapi pastinya pun isinya daging semua ya. Oke, ini juga banyak diperbincangkan oleh para movers dan banyak tanya juga nih ya. Nah, buat yang belum tahu, Genomil ini tuh produk apa sih Pak dan keistimewaannya tuh apa sih? Oke, jadi Genomil ini salah satu produk signature-nya Movinit di sini. Jadi ini salah satu kebanggaan kita juga. Kenapa? Karena untuk formulasi Genomil ini nggak main-main yuk. Wow. It takes 3 years of formulation. Bayangin coba. Jadi 3 tahun penelitian untuk bisa menciptakan Genomil ini. Kok bisa lama banget Pak, 3 tahun? Nah, ini kan kalau dari namanya aja Genomil itu kan sebenarnya memang kita desain dari 2 kata ya. Yang pertama adalah genome. Ya, genome itu ya ada hubungannya dengan DNA. Kita nggak usah panjang-panjang ngomong yang berat-berat kayak gitu ya. Dan ada lagi di belakangnya itu meal. Meal itu maksudnya meal replacement ya, makanan pengganti. Nah, jadi definisinya itu Genomil ini adalah makanan pengganti yang diformulasikan berdasarkan data DNA atau genom orang Indonesia. Nah, kenapa kok takes 3 years? Ya bisa kebayang kan kita mesti collecting data dulu itu yang mahal kan? Betul. Jadi kita collecting data dari ribuan orang dari Sabang sampai Merauke dengan berbagai macam ras, ya, dan akhirnya diketemukan sebuah statistik dan Genomil ini dibuat based on statistik yang paling cocok untuk sebagian besar orang Indonesia. Wah, ini makanya ini jadi kebanggaan buat kita gitu loh, bahwa formulasinya ini nggak main-main di sini. Wow, makanya highlight kita tuh ya berdasarkan DNA orang Indonesia. Betul. Ya. Nah, ini movers pasti kejawab nih setelah ini. Oke, Pak Edo, ini kan makanan pengganti yang diformulasikan berdasarkan DNA orang Indonesia. Nah, kenapa sih harus sesuai dengan DNA orang Indonesia? Mover juga kayaknya bingung ya, DNA tuh apa sih Pak? Apa hubungannya gitu ya? Apa hubungannya sama makanan pengganti? Ngapain repot-repot pakai DNA dan sebagainya gitu kan? Nah, jadi gini teman-teman, kalau kita mau bicara tentang itu, saya mesti jelasin tentang apa itu DNA ya ke para movers ya. Kalau enggak kan nggak ngerti nih hubungannya antara kenapa sih kita mesti merancang sebuah replacement based on DNA. Nah, tentunya kan semua orang pengen makanan itu atau apapun yang kita makan itu kan memang efektif kan. Betul. Nah, salah satunya adalah kuncinya
penelitian zaman sekarang itu adalah disesuaikan dengan DNA-nya. Oke. Nah, kenapa kok bisa seperti ini? Nah, aku cerita tentang DNA dikit boleh nggak nih? Boleh dong. Ya, tapi yang nggak yang rumit-rumit ya. Ya, Dan mudah dipahami. mudah dipahami dan disclaimer juga saya bukan orang biomolekuler ya di sini. Ini disclaimer dulu ya. Jadi saya akan bicara yang ringan-ringan aja. Saya mencoba untuk berikan analogi yang gampang dimengerti. Yes. Kalau teman-teman mau detail dan mungkin di sini ada profesor atau ada dokter atau ada dokter gitu yang pengen tahu lebih dalam ya di YouTube itu yang penjelasan lebih detail banyak gitu ya. Tapi intinya kan kaitannya kenapa hubungannya antara replacement ini kenapa disesuaikan dengan DNA. Jadi gini teman-teman, kalau DNA sendiri kan kita semua tahu ya, mungkin sering dengar tentang DNA itu gitu. Tapi apa sih itu bentuknya kayak apa, contohnya fungsinya apa sih? untuk apa Nggak kan? tahu, ya. Nggak tahu juga. Taunya gitu ya hubungan darah antara keluarga aja. Nah, yang kebanyakan tahu itu DNA itu kan kayak di film-film drakor-drakor itu kan, membuktikan ini anaknya siapa. Anak saya atau enggak gitu. Tapi kalau makanan itu kita nggak familiar, Pak. Nggak familiar. Oke, jadi gini. Jadi DNA itu sendiri ada di dalam tubuh semua orang. Ya, dan posisinya ada di mana? Jadi gini, tubuh kita ini kan terdiri dari miliaran sel. Ada miliaran sel. Dan satu sel itu selalu ada yang namanya inti sel. Nah, di dalam inti sel itu ada yang namanya kromosom, ya, mumet kan? Iya, nah, kromosom itu bentuknya kayak tali sepatu gitu loh, yang X kayak gitu tuh loh. Dan setiap manusia itu jumlah kromosomnya itu ada 23 pasang. Nah, ini menarik teman-teman, 23 pasang kromosom ini yang menemukan orang Indonesia. Wih. Itu orang Indonesia itu hebat-hebat sebenarnya. Luar biasa ya. Dan penemunya namanya Dr. Yu Hinjo. Oke. Itu kelahiran Pekalongan. Oh, wow. Ya, tahun 1919 kalau nggak salah ingat. Oke. Ya, tapi ya ketika menemukan itu dia sudah jadi peneliti di Amerika Serikat. I see. Nah, tapi itu diakui oleh seluruh dunia bahwa sampai detik ini bahwa jumlah kromosom orang Indonesia orang manusia manusia itu jumlahnya 23 pasang di sana. Itu menemukan orang Indonesia. Jadi orang Indonesia itu hebat-hebat gitu. Keren sih. Nah, dari dalam kromosom itu disitulah ada untai DNA di sana. Jadi setiap sel kita ada DNA-nya. Rambut kita ada DNA, kulit ada DNA, semuanya ada, yang pokoknya yang ada sel darah dan sebagainya itu DNA. Nah, akhirnya apa? Akhirnya fungsi-fungsi DNA ini kan sebenarnya molekul yang membawa sifat kita kan. Kenapa kok misalkan orang tuanya matanya biru, anaknya bisa juga matanya biru gitu. Rambutnya keriting jadi ikut keriting gitu. Jadi itu DNA-nya yang diturunkan, pembawa sifatnya itu sebenarnya adalah DNA. Nah, singkat kata adalah sekarang itu sudah mulai, jadi gini, perkembangan DNA ini kan dulu awalnya hanya untuk ini kan, apa namanya istilahnya itu untuk hewan dan tumbuh-tumbuhan lah, persilangan, bagaimana kita bisa menemukan bibit unggul kayak gitu kan awal-awalnya. Lalu berkembang lagi menjadi fingerprinting DNA ya. Zaman itu detektif gitu kalau misalkan mau menemukan pelaku kejahatan itu pakai darahnya itu dicek DNA gitu kan. Nah, lama-lama perkembangannya itu makin keren. Jadi pada tahun 2003 konsorsium dunia itu yang diketuai sama negara-negara besar seperti Inggris, Amerika, China, Perancis, Swiss, segala banyak kok di sana. Mereka memetakan DNA manusia. Jadi untai DNA itu dipetakan. Ya, dan ternyata ada sekitar 3,5 miliar pasang basa dan 20.000 gen. Wah, banyak lah pokoknya. Ya, tapi itu dinomorin satu-satu. Dan itu selesai dipetakan. Ya, jadi dari situ perkembangan DNA luar biasa. Ternyata tubuh kita itu di-coding. Makanya teman-teman kalau mau pelajari nanti lewat Google aja ya. Bukan hari ini bukan pelajaran tentang DNA. Karena saya bukan orang biomolekuler juga. Tapi hampir mirip kayak coding komputer. Kalau coding komputer itu kan 01, 01, 01, 01 gitu kan. Binary lah. Orang bilang tuh binary gitu kan. 01, 01, 01. Tapi kalau coding DNA itu terbuat dari 4 huruf.
Jadi ada 4 huruf basa, ada adenin, guanin, ada. Mas, apa itu? Nah, itu nggak ngerti ya, pokoknya Iya. dicek aja, pokoknya Oke. ATGC gitu. Ada timin segala macam, ATGC. Jadi kita itu kalau diperiksa DNA, keluarnya itu merupakan kayak digital yang isinya cuma ATGC, mirip seperti 010101 koding komputer. Jadi saya jadi ingat waktu dulu komputer pertama kali kita suka main game itu kan. Nah, saya itu suka cheating kalau main game. Jadi main sepak bola, pilihnya apa? Pilihnya kesebelasannya Indonesia, tapi diedit semua itu yo. Jadi tacklingnya dinaikin, powernya dinaikin, runningnya dinaikin. Jadi kita mainnya pakai Indonesia bisa juara dunia. Lawan keren ya. Brasil kalah, lawan Jerman lewat segala macam kayak gitu. Nah, ini luar biasanya coding DNA yang terjadi tahun 2003 Ya, itu di tubuh kita. mirip seperti itu. Wow. Jadi kebayang nggak manusia itu didigitalisasi? Oke. Ya itu perkembangannya. Makanya sejak saat itu perkembangannya luar biasa sampai gegernya itu tahun 2013. Kalau teman-teman pernah dengar Angelina Jolie melakukan double mastectomy, mengangkat kedua payudaranya dan juga rahimnya, itu bukan karena dia kena kanker payudara atau kanker rahim loh. Tapi karena tes DNA bisa diketahui dari testing itu risikonya dia akan terkena kanker payudara itu setinggi apa bisa diketahui. Wow. Itu kecanggihan DNA. Wow. Dari situ pun juga bisa kena detect ya Pak ya? Nah, akhirnya dan dilihat dari silsilah keluarganya, mamanya juga meninggal karena DNA dan sebagainya. Nah, Angelina Jolie memutuskan untuk melakukan tindakan yang cukup ekstrim, yang sebenarnya sih kalau di dunia kedokteran biasanya nggak disarankan. Kankernya belum ada, ngapain diangkat gitu loh. Nah, tapi kan Angelina Jolie mungkin punya ketakutan ketika dia nungguin mamahnya meninggal karena kanker payudara gitu. Jadi akhirnya dia lakukan itu. Nah, itu bikin geger seluruh wanita di Amerika. Ada ratusan ribu wanita langsung tes DNA. Itu makanya disebut di majalah Time sebagai Angelina Effect. Ya, jadi itu perkembangan DNA luar biasa. Tapi setelah itu perkembangannya, keilmuannya itu berkembang dahsyat sekali. Sampai jadi basis DNA ini bisa dilakukan penelitian, ternyata adanya kecocokan antara makanan dan DNA seseorang, gitu loh. Jadi kalau misalkan makanan itu cocok dengan DNA kita, artinya makanan itu bisa digunakan atau bisa dimetabolisme dengan maksimal oleh tubuh kita. Tapi kalau ternyata makanan itu kita pikir sehat, tapi nggak cocok dengan DNA kita, nah itu bisa malah jadi menyebabkan sakit. Bahaya juga ya Pak? Iya, gitu. Jadi ada ilmu namanya nutrigenomik dan nutrigenetik. Itu tinggal kecocokan antara DNA manusia dengan makanan yang ada. Nah, basis inilah yang kita gunakan untuk menstudi, memformulasi genomil ini, gitu, dicocokkan dengan ini. Ya. Jadi apa nih hubungannya, tadi udah dijelasin ya DNA segala macam. Mungkin nanti Pak Edo bisa jelasin apa sih hubungannya tuh dengan meal replacement kita nih, produk Genomil. Ya, jadi gini, kayak contoh ya, kita punya di Indonesia itu kan zaman dulu sampai sekarang mungkin teman-teman juga pernah diajarkan di SD, SMP tentang 4 sehat 5 sempurna kan? Ya. Nah, 5 sempurnanya apa? Minum susu sapi kan? Tapi itu nggak semua orang bisa minum susu sapi Nah, sekarang. ternyata setelah terjadi penelitian DNA di sini, mostly DNA orang Asia, termasuk orang-orang Indonesia, termasuk dari sampel yang kita sudah teliti ribuan orang di seluruh penjuru Indonesia tadi, ternyata menunjukkan angka 98,2%. 98%. Hampir semua kan? Ya, termasuk saya juga nggak bisa sih. Nah, itu 98,2% itu lactose intolerance. Secara DNA orang Indonesia. Jadi basically sebenarnya kalau susu sapi itu dikonsumsi oleh orang Indonesia, mostly akan menyebabkan masalah ketimbang menjadi makanan yang sehat. Betul. Nah, itu salah satu aja loh. Salah satu yang kita teliti sehingga Genomil ini karena itu memang statistiknya itu besar banget 98, ini Genomil ini udah non laktos. Jadi kita sudah menghindari penggunaan susu sapi. Jadi kita gunakan yang namanya susu almond.
Seperti Oke, itu. jadi ini cocok banget untuk dikonsumsi orang Indonesia. Ya, Tadi juga jadi disebutkan bukan ya. gini, cocoknya mungkin ada beberapa di sini yang ahli biomolekuler juga. Pak, ini berarti personalized nutrition Iya, belum? iya, iya. Belum sampai personalized Oke. nutrition. Kalau personalized nutrition itu tiap orang makanannya dispesifikasi makanan Iya, sendiri. betul, Jadi khusus. khusus sendiri ya. didesain, nggak bisa. Ini kan masih makanan umum, semua orang beli itu. Nah, tapi yang dimaksud dengan formulasi yang disesuaikan dengan DNA orang Indonesia ini adalah statistik besarnya. Yes. Jadi kita gunakan statistik besarnya, di mana tingkat kecocokan untuk orang Indonesia itu semakin tinggi. Yes. Daripada selama ini mirip replacement yang ada itu kan studinya dari luar negeri semua. Nah, bicara mengenai laktos tadi, kalau itu kita tes DNA di orang kulit putih, Oke. kita sebut Kaukasian gitu ya, kalau atau kita sering ngomongnya itu kalau orang Indonesia bule gitu ya. Nah itu cocok, mereka nggak apa-apa. Oke. Secara laktos mereka tidak ada masalah. Kenapa? Karena memang dari sisi nenek moyangnya, mereka memang pemakan dairy food. Oke. Ya, makan keju, makan pasta, makan macam-macam di sana kan. Jadi memang dari secara turun-temurun mereka makanannya adalah Seperti itu. dairy food. Jadi mereka tahan terhadap itu. Tapi kalau Asia secara nenek Indonesia. moyang kita bukan peminum susu, bukan makan Pagi-pagi aja keju. udah nasi kita ya, makan nasi goreng. singkong, Singkong. singkong dan keju. Iya. Kayak nyanyian aja. Singkong dan keju. Gak tahu tuh nyanyian apa ya, Pak? Itu nyanyian bapak-bapak. Udahlah, Oh, kamu nggak nggak tahu. relate Kalau ya? anak muda nggak tahu. Makanya agak hang tadi. Singkong dan keju udah lagunya juga ya. Ya ada lah, itu kuno banget gitu ya, ketahuan umurnya. Iya. Oke, berarti di sini Genomil ini belum bisa disebut sebagai personalized food ya, Oh, teman-teman belum semuanya. bisa, belum bisa. Ya, jadi ini dipastikan sudah ada info ya, bukan personalized food. Ya. Bukan. Oke, Pak. Tadi kan disebut juga penemuannya dari orang Indonesia. Nah, produk Genomil kita ini tuh apakah buatan lokal, buatan Indonesia? Berarti kalau maklonnya ini di sini bukan milik Mufinit, dan gimana sih kualitasnya? Katanya kualitasnya lokal tuh kurang bagus, Ya. katanya mitosnya. Ya itulah, kadang-kadang Indonesia itu kan luar negeri minded ya. Luar negeri minded, Bahasanya gimana sih? nggak pecinta Ya lokal. paling cocok luar negeri minded kan. Iya. Nah, padahal sebenarnya orang-orang Indonesia di sini tuh gak kalah. Yes. Ya buktinya pernah lihat gak kayak Marvel gitu banyak yang desainer-desainernya itu orang Indonesia, Orang Indonesia Man. Ya. yang kerjanya di sana. Betul, yang kerjanya di sana. Jadi kita tuh sebenarnya punya quality yang bagus. Nah, soal bagaimana kita memproduksi dan sebagainya, kita kan punya tim ya untuk quality control di sini dan kita nggak main-main kalau soal pembuatan. Memang betul kita nggak punya pabrik sendiri, tapi even pabriknya sendiri itu kita pilih. Ya, pilih semacam kayak tender lah gitu ya. Jadi kita mengajukan ke beberapa dan kita juga melihat sertifikasi pabriknya, apakah memang benar-benar sertifikasi internasional. Nah, itu kita pilih yang fasilitinya itu memang standarnya standar internasional. Oke. Karena kita punya visi misi itu Genomil ini bukan hanya untuk market Indonesia, kita bisa Indonesia. tembus market Go luar negeri internasional ya? dong. Betul, go Oke. internasional. Makanya kita juga dari sisi standar produksi pun kita memilih yang terbaik. So don't worry. Malah justru kalau saya di sini mengatakan ini adalah sebuah kebanggaan buat kita, di mana semua ahlinya itu lokal Indonesia, dari ahli biomolekulernya, ahli bioinformatiknya, nutritionistnya, bahkan kita melibatkan dokter spesialis gizi klinis itu orang Indonesia, tapi kita bisa menciptakan satu produk yang memang benar-benar scientific base semua gitu loh. Dan ini medical grade formula di sini. Jadi kita nggak main-main, kita bangga ini made in Indonesia malah justru. Ini buatan anak bangsa ya. Yes, buatan anak bangsa. Betul. Lokal tapi bukan kaleng-kaleng. Betul, dan ya. kita benar-benar cek semuanya sampai detail labnya segala macam, isinya, klaimnya segala macam itu kita cek semuanya. Yes, dan jangan khawatir, ini sudah halal ya Pak ya. Oh iya, itu harus. Itu paling penting. Kalau di masyarakat di Indonesia, halal itu sebuah keharusan. Nggak cuma Genomil, tapi semua produknya Mufinit kita sudah label halal semua. Yes. Oke, jadi ini Movers sudah mendengarkan semuanya pokoknya berkualitas, halal,
BPOM pun juga aman ya Pak ya? Aman, semuanya Semua aman. sudah Ya, lewat pokoknya, ya. pokoknya kita pingin membuat satu Movinit ini menjadi satu alat atau kendaraan yang nyaman untuk Yes. dilakukan oleh semua member-member Movinit gitu loh. Jadi nggak takut lagi nanti di luar sana ada kasus hukum segala macam gitu. Itu paling nggak enak gitu loh. Betul. Saya soalnya pernah Oh gitu. Pernah. Cerita apa Pak? ceritanya kerjasama sama perusahaan luar negeri tapi BPOM-nya nggak ada. Ya. Nah, itu ngumpet-ngumpet kalau kayak gitu. Soalnya Ya. begitu ketangkep, waduh, habis itu. Iya. Bahaya Pak kalau Iya, sekali bahaya ketangkap masuk semuanya penjara udah tuh kena. bisa itu, benar. Jadi nggak sembarangan. sidak Makanya kita pingin sekali lagi visi dari Movinit ini kan kita pingin menjadikan rumah ya. Orang itu nyaman. Nyaman. Untuk kerjasama, untuk bangun aset di Movinit itu nyaman ya. Salah Nyaman dan satunya aman. faktor legalitas. Yes, itu pun juga sudah kita terpenuhi ya, Betul, Movers. betul. Oke. Nah, tadi udah disebutin segala macam. Nah, apa sih kelebihan Genomil dengan meal replacement lain? Karena kan ini sebutannya meal replacement. Yes. Gitu. Jadi kelebihannya yang pertama nanti Anda bisa lihat di brosurnya ya. Yang pertama yang sangat amat menonjol itu dari studi-studi yang ada dari nutritionist, dari dokter spesialis gizi dan sebagainya. Fungsi dari meal replacement kita sendiri itu sebenarnya adalah untuk menutup semua kekurangan nutrition. Oke. Jadi kayak kita kalau makan sehari-hari itu kan kita butuh makronutrien dan juga mikronutrien. Sekarang pertanyaannya berapa yang berani memastikan makanan sehari-harinya itu memenuhi semua nutrisi yang dibutuhkan. Nggak berani memastikan, bahkan saya sendiri yang ngomong seperti ini berarti kan sadar kan itu tentang Iya. kecukupan gizi atau kecukupan nutrisi. Dalam praktek sehari-hari kita juga sulit gitu loh. Iya. Contoh misalkan saya lagi main ke sebuah mall gitu, jam makan gitu. Emang saya lagi mikir ini gimana ya? Nutrisinya berapa gram ini nggak sempat mikir, udah waktunya udah mepet, nanti kalau saya mau keluar tempat itu kena macet lagi, sehingga akhirnya apa ya udah apa adanya di situ kita makan aja, yang penting kenyang. Nah, yang penting nggak sakit gitu kan, nggak sakit nggak sakit ini, padahal kecukupan gizinya kita nggak tahu. Betul. Nah, itu fungsi pertama kita itu adalah meal replacement ini ada yang selain cocok untuk DNA orang Indonesia tapi juga bisa menutupi nutritional gap atau kekurangan nutrisi yang sehari-hari kita lakukan di sana. Yes. Jadi kita nggak kurang gizi. Tapi yang menarik adalah kelebihan-kelebihannya yang dari studi itu, pertama kita punya protein. Oke. Protein yang cukup tinggi. Di kelasnya meal replacement kita paling tinggi 22% di sini. 22%. 22 gram. persen. 22 gram protein itu cukup tinggi di sana. Jadi untuk memenuhi, karena kan coba yo pikirin itu, piring nasi orang Indonesia itu kalau dari 3 makronutrien antara karbohidrat, lemak sama protein itu paling banyak apanya? Paling banyak karbo dulu. Nasi. Sudah nasi. Sudah nasi, lauknya mie. Aduh. Itu karbo dan karbo kan? Iya, karbo lagi. Nah, pakai cireng. Emang ada Terus ya tambah makan pakai kerupuk. cireng? Nah, nggak tahu. Pokoknya garing-garingan kayak gitu. Iya. Semuanya karbo ya? Nah, semuanya karbo. Plus yang keduanya lemak. Iya. Proteinnya paling dikit. Iya. Apalagi ada tambah kentang dan lain-lain. Nah, cilaka kan kalau di sini. Makanya kalau dipikir-pikir, nah ini mesti diseimbangkan lagi gitu loh. Ya. Jadi kalau Anda lihat komposisinya di kita, memang kita sengaja dengan protein yang cukup tinggi. 22 dan kandungan mineralnya lengkap. Nah, salah satu yang kita tonjolkan adalah kita adding mineral kalsium yang cukup tinggi di sini. Ya, tujuannya untuk apa? Ya, kita faktanya melihat bahwa kalsium itu fungsinya macam-macam ya. Untuk neurotransmitter, untuk keseimbangan tubuh dan sebagainya. Banyak hal lah yang Anda bisa baca tentang pentingnya mineral kalsium, dan Indonesia rata-rata semuanya kekurangan. Untuk asupan kalsium hariannya. Nah, itu yang kita provide di sini. Ya, itu yang perlu di-highlight juga ya dari Betul. keunggulan. Belum lagi kalau kita bicara mengenai kadar lemaknya itu tergolong sangat amat rendah. Dan gulanya, ya ini muncul kita tidak ada
sugar sih memang, iya. tapi itu muncul karena memang bahan-bahan yang ada, tapi itu pun kecil sekali. Dan dari kelas meal replacement bisa dicek kita yang paling kecil gulanya. Wow, betul. oke. Jadi sampai kita katakan bahwa meal replacement ini adalah medical grade. Oke. Artinya medical grade itu kita memang desain sedemikian rupa kerjasama dengan dokter spesialis gizi. Bagaimana kalau seandainya ada seseorang yang secara klinikal dirawat karena diabetes atau karena obesitas, itu meal replacement bisa masuk walaupun dia lagi dirawat di rumah sakit. Gitu. Nah ini menarik banget Pak. Tadi disebutin dengan komposisi dan lain-lain. Apakah tadi sudah disebutin komposisinya itu rasanya itu masih enak nggak untuk dikonsumsi? Gimana nih pengalamannya dari Pak Edo, rasanya enak kah atau hambar mungkin atau kalau memang? Kalau saya ngomong enak, apa? kecap nomor 1 ya. Kecap nomor 1. Tapi Anda boleh cek, Anda boleh rasakan sendiri. Semua orang yang merasakan ini selalu mengatakan, wow. Enak ya Pak ya. Keren ya, enak ya. Enak banget. Apalagi kalau ini di shake-nya itu pakai air dingin. RS. Itu dia penting. Itu kayak smoothie. Di shake pakai air dingin ya, harus bener-bener nggak boleh pakai air panas ya. Nggak boleh pakai air panas. Jangan. Kalau air panas itu banyak mineral vitaminnya yang ikut rusak. Ya, terkurang jadinya. Jadi harus pakai air dingin dan juga di shake. Gitu. Kalau room temperature boleh lah, yang air biasa itu boleh. Tapi akan jauh lebih nikmat rasanya itu kalau pakai air dingin, RS. Ya, RS. Oke. Ini baru ada satu rasa nih Pak. Baru satu rasa, ya. Rasa lain, rasa-rasanya gimana? Nanti tunggu kejutan. Oke, di-spill dulu ya. Berarti nanti rasa yang tunggu lainnya. Kejutan, nanti. Kejutan. Stay tune aja ya, Movers ya. Stay tune. Sabar. Oke, dengan rasanya yang nikmat dan juga udah bisa dimakan ya sama orang-orang. Ini kalau Genomil ini bisa dikonsumsi oleh ibu hamil kah? Atau ibu menyusui, bahkan anak-anak Pak? Gitu. Bisa, apakah aman. Bisa dikonsumsi? Aman? Sangat aman karena konsep dari meal replacement adalah makanan pengganti. Jadi justru kalau seorang ibu hamil yang butuh kecukupan gizi, ya itu sangat amat kita anjurkan malahan. Jadi menyusui segala macam itu kita anjurkan. Yang tidak dibolehkan di ibu hamil dan menyusui itu adalah melakukan diet. Nah, itu nggak boleh. Melakukan pengennya langsing cepat pada saat masih masa menyusui gitu loh. Itu kan jadi anaknya yang kurang gizi nanti. Gitu. Jadi itu yang tidak disarankan. Jadi sementara Anda masih menyusui, ibu-ibu masih menyusui ya kebutuhan gizi itu bukan cuma untuk Anda, tapi untuk anak Anda gitu loh. Nah ini boleh dikonsumsi untuk tambahan. Ibu hamil dan menyusui boleh ya. Aman. Tapi ini ada masalah lagi Pak, untuk yang sakit lambung. Loh, justru yang sakit lambung itu kenapa sakitnya? Karena dia telat makan. Yes. Ya, jadi kalau telat makan itu jadi asem kan. Nah itu problem. Nah ini sebenarnya harusnya ada di semua tas kita. Penderita penyakit lambung. Iya. Karena kita kan kenapa kok sering sakit lambung ya karena kesibukan kita loh. Ya betul. Kita suka ada kantor, ada meeting, lembur, ada yang harus di dilakukan. Jalan macet, akhirnya apa? Mereka mengorbankan jam makan. Ya betul. Mereka kerjain terus supaya deadline-nya dapat. Akhirnya makan yang dikorbanin. Terbengkalai. Nah itu problem. Nah kenapa nggak punya meal replacement ini yang tinggal shake, tinggal minum sehingga untuk menghindari sakit lambung. Ramah di kantong juga, bisa dibawa kemana-mana juga ya Movers ya. Betul. Ini untuk menghindari sakit lambung itu justru harus ada yang namanya meal replacement. Wah, keren banget memang produk Genomil ini ya. Yes. Sangat praktis, bukan cuma kualitas tapi praktis juga bisa di. Karena ini semuanya udah terukur, dari kalorinya terukur, dari isinya juga sudah friendly sama orang Indonesia. Bahkan buat Anda yang vegan, ini aman untuk dikonsumsi. Karena kita sudah buat yang vegan friendly juga. Nah, jadi kan gini, teman-teman yang vegan ini kan memang agak sulit ya menemukan satu makanan yang bisa dikonsumsi oleh mereka gitu di kalangan vegan. Nah makanya ketika kita melihat kebutuhan itu, makanya kita buat supaya nggak hanya Genomil ini nggak hanya dikonsumsi untuk orang-orang yang non vegan, tapi orang-orang vegan pun juga itu aman. Oke, mantap nih, vegan friendly pun juga diperhatikan. Betul.
Oke, kemarin itu saya lihat ada weight loss challenge. Dan Ya. yang paling tinggi itu tuh 10,1 kilo. Nah, itu keren kan? Itu keren banget. Nanti mungkin di sini bisa diedit videonya ya. Ya. Ada testimoni-testimoni yang dimana ada orang-orang yang mengikuti weight loss challenge yang sudah turun dalam 1 bulan loh Pak. 10 kilo ya? Iya, 10 kilo. Keren banget. Ya. Jadi kalau Anda yang pingin turun berat badan, sekarang itu soalnya obesitas banyak banget. Betul. Karena makanan yang ditawarkan semuanya, manis-manis semua, gula-gula Iya, semua. benar. Ya anak-anak sekarang itu kalau kita nggak kontrol, Wah. makanannya boba-boba yang Iya, manis-manis iya, kayak iya, gitu. iya. Bahkan ada anak kecil pun sekarang udah kena diabetes loh Pak. Kena diabetes, ginjal gagal ginjal, sampai ini, itu kan. Wah, makanan. Makanya sebenarnya kenapa kok meal replacement ini sangat amat diperlukan ya. Kenapa kok salah satunya yang kita pikir juga, kenapa kita harus memproduksi meal replacement gitu loh. Oke. Karena kita lihat isunya ini udah bukan isu nasional, ini sebenarnya isu seluruh problem. dunia. Ya, ini Bahwa diabetes dan obesity itu grafiknya naik, nggak pernah ada yang namanya turun dikit, itu nggak ada. Betul. Jadi kita mesti paham bahwa dunia ini sudah seperti itu. Yes. Nah orang kalau misalkan makan, nomor satu yang diperhatikan gizinya. Enggak. Karbonya. Enggak. Yang diperhatikan nomor satu itu apakah makanan itu Instagramable atau enggak. Oh, itu Ayo, cewek-cewek. bener nggak? Nah, jadi kalau makanan itu selalu Instagramable atau enggak? Estetik atau enggak? Gizi nomor berapa coba? Nomor sekian, Nah, Pak. yang penting konten. Yang penting konten. Nah, yang penting gitu. bisa foto cantik kan. Betul. Walaupun makanannya nggak enak bagi cewek-cewek itu it's Iya, okay. itu gula semua juga nggak peduli. Yang penting pokoknya, wih keren, itu kan bentuknya. Betul. Dulu saya begitu, tapi saya sekarang sudah tobat sekarang saya. Syukurlah kalau sudah Iya. tobat. Walaupun badannya kecil, Pak. Tapi perutnya itu besar. Ya pastilah, gula kan numpuk. Karena gula numpuk, Betul, makanan kurang nggak- olahraga juga, Iya. kita kurang gerak. Iya, betul. Zaman sekarang kan orang suka mager. Iya, betul. Apalagi olahraga ya, Pak ya. Ya. Terus kalau kita lihat, nggak usah jauh-jauh lah kayak Singapura gitu. Kemana-mana mesti jalan kaki, mesti naik MRT. Di sini semua kendaraan pribadi semua. Iya, benar. Males kan kalau naik kendaraan umum, akhirnya nggak pernah jalan. Iya, Ayo, betul. 1000 langkah aja nggak nyampe sehari gitu kan. Iya, betul. Mager. Mager, jadi banyak banget resikonya dan problemnya kita Betul. banyak banget. Ya. Oke, tadi tuh kita udah dikasih tahu juga ada weight loss challenge. Tapi ini anggapan movers nih bagi yang belum tahu, ada anggapan di masyarakat kalau konsumsi produk meal replacement itu tuh bisa membuat berat badan itu turun secepat kilat atau instan gitu Pak. Jadi mungkin banyak yang khawatir kalau ini katanya produk diet yang cepet instan ya gitu. Karena Oh. tadi ada Genomil yang weight loss challenge kok turunin 1 Maksudnya, bulan itu ini ada 10 campuran kilo. obat dietnya gitu toh? Iya. Dikasih nggak, Pelangsing semuanya gitu, natural, Pak. pelangsing nggak. Ini benar-benar pure natural dan ini memang didesain sebagai makanan pengganti. Oke. Jadi nggak ada tuh yang namanya cerita-cerita nih ada obat dietnya yang membuat kurusnya cepet segala macam. Bahkan kita berani katakan bahwa teman-teman yang kurus, termasuk saya yang pengen menaikkan berat badan, itu bisa pakai ini loh ya. Wih. Ya, tapi ada caranya ya. Ada fotonya nggak Pak? Harus ada bukti loh zaman sekarang Pak. Sudah dong. Ada caranya tapi ya oke. pertama kalau Anda pengen menaikkan berat badan ini Oke. bukan untuk sebagai meal replacement. Ini untuk makanan penambah makanan. Jadi kalau Anda pengen naik berat badan berarti kan kalori Anda harus makin banyak. Ya kan? Berarti makanan Anda tetap 3 kali makan normal Anda Ya. ditambah ini 2 kali lagi. Ya. Jadi sebenarnya seolah-olah Anda makan sehari itu 5 kali. But Ya. But ada tapinya loh teman-teman. Ya, kalau Anda mau naikin berat badan bukan caranya dibanyakin makannya tanpa olahraga. Olahraga penting. Kalau tanpa olahraga berarti Anda cuma nambah menumpuk kalori. Kalau numpuk kalori ujung-ujungnya jadi lemak. Nah, kalau ujung-ujungnya jadi lemak nanti punya masalah kesehatan baru. Anda jadi obes. Ya, jadi Anda pingin nambah berat badan itu nambah berat badan yang sehat atau hanya sekedar lemak Anda jadi tambah banyak di sana. Makanya perlu olahraga. Jadi penambahan itu nanti akan terjadi dengan bantuan Genomil ini dengan protein yang tinggi, penambahannya itu massa otot. Oke. Jadi kalau mau sehat ya penambahnya adalah massa otot, bukan komposisi lemak Anda jadi menggembung di sana, apalagi jadinya visceral fatnya jadi tambah banyak Tambah gitu. banyak.
Itu paling gampang kalau naikin berat badan kayak gitu, makan Iya. bebas aja udah. Iya, benar. Yang Mau cheating-cheating. lemak-lemak, itu cheating-cheating, Iya. yang goreng-goreng, itu cepet naik Oke. berat badan, tapi sakit habis itu. Nah, ini makanya nih tidak ada obat pelangsing. Tidak ada obat pelangsing. Nggak ada. Ya. Tapi kalau misalkan Anda memang benar-benar pingin menurunkan berat badan, nah coba ini bisa menggantikan satu kali makan, satu saset ini. Nah, biasa yang dilakukan di weight loss challenge itu kan rata-rata kebanyakan dari mereka adalah Mengganti makan malam. Betul. Ya, jadi makan malam cuman shake ini. Jadi bisa turun sampai Wah. 10 kilo. Tentunya dengan ada yang olahraga juga yang bisa 10 kilo ya. Rata-rata di atas 4 kilo. Ya, ada yang 6 kilo, ada yang 7 kilo, memang paling tinggi kan 10 Paling kilo tinggi kemarin. 10 kilo. Ya. Tapi memang rata-rata itu 1 bulan itu 4 kilo pun juga possible, Pak. Itu sebenarnya sudah sesuatu yang cepat gitu loh. Kalau kita perhatikan semua dokter gizi juga mengatakan bahwa kalau Anda bisa sampai turun 4 kilo itu bagus banget. Bagus banget ya. Nah, kebanyakan orang kalau misalkan ngawur dietnya ya, turun berat badannya itu cepat 4 kilo, tanpa diimbangi makanan yang seimbang, akhirnya mereka malah malnutrition. Kurang gizi malah. Kurang gizi. Dan itu bisa malah menyebabkan, kelihatannya langsing, tapi dia menyebabkan masalah kesehatan berikutnya. Nah, tapi kalau di sini, ini bisa untuk menghindari kita malnutrition di sini. Jadi semua nutrisi yang kita butuhkan terpenuhi, tapi kontrol kalori yang masuk itu benar-benar kita bisa tekan, sehingga terjadi penurunan berat badan yang sehat. Yang sehat. Ya, bukan cuman sekedar turun berat badan. Yes, Gitu. oke. Goals-nya adalah yang sehat. Iya dong. Bukan hanya sekedar Kan kita langsing. maunya sehat, betul kan? Ya, oke. Wah, hari ini luar biasa banget ya. Ada tips and trick juga yang dikasih tahu sama Pak Edo. Kualitasnya, manfaatnya udah dikasih tahu sama Pak Edo. Nah, tapi Pak, banyak yang nanya, kenapa natrium atau sodium di Genomil ini tuh tinggi ya, sampai 300 mg. Itu oke nggak sih, Pak? Ya, kita sudah konsultasikan juga ketika formulasi dan sebagainya, karena kita ingin menciptakan satu produk yang termasuk salah satunya itu adalah vegan friendly dan sebagainya. Jadi natrium atau sodium yang tercipta di sini adalah karena bahan bakunya. Dan menurut tim formulator kita termasuk dokter spesialis gizi, 300 mg masih dalam ambang batas yang oke gitu loh. Karena kebutuhan manusia sehari-hari itu kan butuh 2000 mg dalam sehari. Kita butuh garam itu kurang lebih 2000 mg. Memang betul kalau natrium kelebihan itu nggak boleh. Ya gitu, itu bisa menyebabkan hipertensi dan sebagainya. But 300 mg untuk sekali makan, apalagi ini kalau fungsinya untuk makanan pengganti, masih dalam batas yang wajar, masih aman. Jadi, cuman kesannya itu kan kalau di nutritional fact ini angkanya paling gede. Paling gitu gede kan? sendiri. Oh ya, memang sih gulanya kecil, tapi betul. natriumnya Nah, besar. orang panik di sana. Tapi Anda bisa cek, Anda bisa browse di Google dan sebagainya, very safe. Oke, jadi sudah diluruskan di podcast kali ini ya. Betul, banyak yang nanya soalnya, kenapa kok natriumnya tinggi banget ya dan sebagainya. Nah, sebenarnya aman. Aman ya. Aman dong. Oke. Karena nggak kaleng-kaleng itu formulatornya kan. Yes. Ya, semua udah terjawab di podcast ini ya. Bagi mover semua nih yang pengen mendapatkan produk kita, atau mungkin yang bagi sudah mencobainya, pasti nih nonton podcast kita ini senyum-senyum karena udah turun ya, Pak ya. Iya, harusnya ya kalau makanannya benar. Kalau makanannya benar, makanya ikut Fit Circle supaya Anda ngerti caranya makan, caranya memanfaatkan Genomil ini dengan maksimal. Oke, mantap, luar biasa hari ini pembahasan satu produk aja udah banyak kesana-kesana, bercabang sekali manfaatnya. Signature produk soalnya, ini produk kebanggaan kami. Iya, produk kebanggaan. Dan kita juga masih banyak produk-produk yang lainnya nanti akan dibahas lagi ya. Pasti. Dan jangan lupa nonton juga Aimun ya, udah tayang juga. Betul. Aimun juga kita udah keren kupas. juga itu. Keren juga. Teknologinya mengerikan. Bahas teknologi udah tinggal tonton aja deh, nggak usah dikasih spill ya Pak ya. Sudah ada kan? Udah ada. Oke movers, kita cukup banyak membahas tentang Genomil ini ya, makanan pengganti yang disesuaikan ya berdasarkan DNA orang Indonesia. Udah ngerti sekarang ya, udah mengerti sekarang. Dan ini satu-satunya loh, pertama dan satu-satunya di Indonesia. Pertama dan satu-satunya di Indonesia. Betul. Wow, jadi ini nggak overclaim ya.
pertama dan satu-satunya di Indonesia yang berdasarkan DNA Sementara orang masih Indonesia. satu-satunya. Sementara Mungkin nanti masih kalau ada yang satu-satunya. buat lagi ya nggak tahu ya. Iya. Oke, menarik sekali ya gimana teknologinya sampai 3 tahun research. R&D-nya 3 tahun bayangin Ya, ya. iya. Harus Wah. ngumpulin data dulu ribuan Oke. untuk supaya statistiknya ini lebih akurat kan. Ya, so segera dapatkan ya, karena ini udah riset 3 tahun yang pastinya mendapatkannya pun worth it banget dapetin Betul. ini. Pastinya bagi movers yang coba satu box aja udah pasti bisa mendapatkan hasilnya juga ya. Oke, buat movers yang penasaran silahkan nanti hubungin saja ya para pengundang movers atau bisa mengunjungi Instagram kita di @movinit.official. Di situ banyak banget konten-konten, di situ juga banyak banget informasi-informasi dari Movinit dan juga banyak produk-produk lainnya dari Movinit ya. Sekian podcast hari ini dan saya Yohana Lauren pamit izin undur diri dan juga Alright. Pak Edo. Bye movers. Thank you, Yo. Thank Bye-bye. you. See you.